Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersamaku. Jadi pada kesempatan kali ini ya, tanggal 11 Maret 2021, aku bakal share cara mendaftar kartu prakerja gelombang 14, yang mana kartu prakerja gelombang 14 resmi dibuka lagi. Nah, jadi buat kawan-kawan yang masih bingung gimana sih cara daftar kartu prakerja gelombang 14, bisa cek video ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke kawan-kawan kalian. Oke, let's see deh. Oke ya, jadi seperti gue bilang tadi, hari ini aku bakal kasih tutorial cara mendaftar kartu prakerja dari awal hingga kawan-kawan tinggal klik gabung ya. Nah, jadi buat kawan-kawan yang belum mendaftar atau belum pernah membuat akun, bisa cek video ini. Tapi buat kawan-kawan yang udah gagal gitu ya, yang udah pernah buat akun, kan nggak payah lagi buat akun, hanya tinggal login aja. Jadi aku bakal kasih juga tutorial caranya ya. Jadi buat kawan-kawan yang ingin mendaftar atau yang pernah belum buat akun, yang harus disiapkan pertama kali yaitu KTP, kemudian email, dan yang terakhir nomor HP. Dan oh ya, lupa satu lagi KK ya, kartu keluarga. Nah, jadi 4 ini harus sudah kalian siapkan. Oke, untuk persyaratannya yang ini ya, yang berdasarkan pengalaman aku. Jadi di situ persyaratannya kawan-kawan harus sudah berumur 18 tahun. Jadi kalau misalnya udah punya KTP tapi umur masih 17, itu nggak bisa ya. Jadi sarannya kawan-kawan harus berumur 18 tahun. Kemudian ini dia ya, tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Ini maksudnya kawan-kawan nggak lagi statusnya bukan siswa ataupun mahasiswa. Jadi kawan-kawan yang lagi kuliah atau sekolah itu nggak bisa daftar. Kemudian ada beberapa jenis profesi yang juga tidak bisa mendaftar kartu prakerja. Contohnya ini dia, yaitu pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian ASN, kemudian TNI, kemudian polisi, kemudian kepala desa dan perangkat desa, kemudian yang berstatus direksi komisaris Dewan Pengawas pada BUMN ataupun BUME. Nah, hal yang berbeda dari gelombang 1 sampai 11 ya di tahun 2020, yaitu ini dia. Yang bisa ikut atau yang diperbolehkan yaitu maksimal 2 nick atau 2 orang dalam 1 KK ya. Kalau misalnya tahun lalu, misalnya dalam satu kartu keluarga tuh ada 55 bisa daftar dan 55 bisa lolos gitu ya. Tapi di tahun 2021 ini, dari gelombang 12 hingga gelombang 14 ini, yang boleh mendaftar yaitu hanya 2 anggota saja dalam 1 KK ya. Kemudian ada juga nanya, bang, apakah yang kerja bisa ikut? Ya, di sini jelas bisa kok. Karena apa? Kartu prakerja ini juga berfungsi untuk meningkatkan kompetensi ataupun skill dari para pekerja gitu. Jadi bukan hanya mereka yang nganggur aja, tapi kawan-kawan yang berstatus kerja juga bisa ikut. Oke, jelas ya. Oke, jadi kurang lebih itulah intermezzonya. Jadi kita langsung aja daftar. Di sini aku kayaknya bakal menggunakan ini ya, menggunakan laptop gitu. Jadi kalau misalnya kawan-kawan yang menggunakan HP ya kurang lebih sama aja sih caranya, nggak banyak beda-beda gitu. Jadi kawan-kawan buka aja prakerja, nanti aku bakal kasih linknya di deskripsi. Kita ke tampilan awal dulu ya. Nah, nanti misal udah buka kayak gini, udah muncul, kalian klik aja nih buat akun. Nah, di sini kan harus udah ada email aktif gitu ya, email yang bisa dibuka. Jadi bukan sekedar email namanya doang, tapi email yang bisa dibuka. Karena apa? Kode verifikasi bakal masuk ke email kalian ya. Ini misalnya di tampilan yang di laptop, nanti di HP tampilannya seperti ini. Nah, kalau di HP tampilannya seperti ini, kalian bisa menggunakan browser Google Chrome ataupun browser lainnya gitu, bebas ya. Jadi kalau misalnya di HP tampilannya kayak gini dia. Ini dia linknya, www.prakerja.go.id. Selain dari ini hoax gitu ya. Jadi nanti linknya juga ada di deskripsi, kalian klik aja. Oke, kita buka ya. Nah, kalau misalnya di HP tampilan kayak gini, kalian klik aja buat akun. Sama juga.
Nah ini kalau misalnya nggak muncul gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk kawan-kawan yang mau login, bisa klik ini dia. Nah kalian bisa klik masuk. Nah itu ini ya, ini link untuk kawan-kawan yang udah pernah buat akun gitu. Tapi kalau misalnya belum buat akun, kalian klik buat akun di sini. Ataupun seperti yang di awal tadi aku bilang, di sini ya, klik buat akun. Nah, kurang lebih ya itulah bedanya sedikit aja sama dengan di PC. Oke, jadi langsung kita ke cara mendaftar. Oke, jadi seperti gue bilang tadi, kalian harus sudah ada akun email. Kalau usahakan pakai Gmail aja gitu ya, yang gampang. Walaupun email lain bisa sih, bisa mau pakai Yahoo bisa. Bahkan kalau aku ada yang daftar pakai akun Apple Cloud dia gitu. Aku pun nggak tahu entah kenapa dia kok bisa milih itu, tapi ya bisa daftar gitu. Tapi kalau aku sarankan pilih aja yang dari Gmail gitu ya. Dan satu lagi yang kalian harus ingat, emailnya harus bisa dibuka ya, bukan sekedar nama email kalian aja gitu, tapi email yang bisa dibuka. Jadi kan harus ingat sandinya. Oke, kalau misalnya kalian nggak ada, kalian baru aja gitu. Oke, lanjut. Ya, seperti aku bilang tadi, kita buka prakerja, kita klik buat akun. Oke, kita masukkan email kita ya. Oke, kemudian kita cek di sini ya, saya menyetujui. Kemudian klik buat akun. Klik kembali login. Nah, kalau gini kita buka akun email kita. Kalau misalnya di sini nggak masuk, biasa masuk ke spam. Kita klik more. Ini dia di spam ya. Ini dia kartu prakerja. Kita klik. Kemudian kita klik verifikasi email sekarang. Oke, email terverifikasi. Kita klik lihat dashboard. Ya, jadi kalau misalnya email kalian nggak masuk di inbox, ya, kalian cek aja di folder spam. Nih, spam. Oke, setelah balik lagi kemari, kalian masukkan email yang kalian daftarkan, kemudian password kalian, kemudian klik login. Nah, kalau tahap ini, kalian harus sudah menyiapkan KTP, kemudian nomor kartu keluarga kalian, dan itu aja dulu. Nanti di tahap nomor 3 nih, baru kalian siapkan nomor HP kalian. Ya, dan satu lagi, KTP ini harus sudah kalian foto. Kalau kakaknya nggak perlu kalian foto, karena kakak ini hanya ingin ini aja, cuman kita masukkan nomor kartu keluarga aja. Kalau KTP wajib kalian foto yang jelas ya. Oke, setelah kalian isi nomor KTP, nomor kartu keluarga beres, kalian klik lanjutkan. Nah, nanti kalau misalnya ada yang nanya, bang, kalau misalnya muncul nomor kakak tidak bisa atau nomor KTP nggak bisa gitu, kalian bisa cek cara mengatasinya. Nanti bakal aku kasih linknya di deskripsi ya. Oke, kita lanjut. Nah, nanti dia bakal masuk melengkapi data diri kamu. Nah, di sini kita harus sudah mengisi nanti ya, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan gitu. Nah, di sini harus kalian isi lengkap, dan kita nanti bakal upload KTP ya. Di sini bakal aku skip dulu. Oke ya, jadi di bagian ini status kebekerjaan ini termasuk salah satu yang mempengaruhi ya, udah lolos apa enggak. Tapi kalian isi sesuai dengan fakta kalian. Kalau kalian bekerja, kalian isi bekerja, kalau enggak ya enggak gitu. Oke. Kemudian ada yang nanya juga kadang gitu kan, bang, topik pelatihan ini cuman gitu. Nah, ini topik pelatihan ini bisa kalian pilih mana yang kalian minat gitu ya. Jadi misalnya di antara ini nggak ada, kalian bisa klik lainnya gitu. Misal contoh seperti ini ya, lainnya. Karena nggak ada yang inilah, nggak ada yang kalian minat gitu. Kalian ketik misalnya apa. Ini contohnya pertanian gitu ya. Ini contohnya aja. Tapi kalau misalnya memang ada minat seperti kayak misal fotografi, desain gitu, atau perkantoran, manajemen, kalian bisa klik di topik pelatihan yang lainnya gitu. Oke ya. Kemudian untuk alamat. Nah, alamat ini jelas dari sini alamat sesuai KTP. Jadi misalnya KTP kalian dengan kakak itu beda atau belum kalian urus gitu. Nah, kalian ikut aja sesuai KTP kalian. Karena di sini memang jelas ya, gunakan alamat KTP sebagai alamat tinggal saat ini gitu. Ya, jadi kalau misalnya ditanya, bang, kakaknya beda dengan KTP, ikut yang mana? Kalian ikuti aja dengan KTP. Karena nanti yang diupload adalah foto KTP gitu ya. Dah. Satu lagi, yang kadang sering orang nanya, gagal upload. Nah, foto KTP ini nggak boleh lebih dari 2 MB ya. Jadi jelas, nggak boleh lebih dari 2 MB. Harus di bawah 2 MB. Oke, nanti kalian klik file
Ini nanti kalian upload foto KTP kalian yang jelas gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah berhasil, dia bakal muncul seperti ini, nama file apa yang kita upload tadi. Nah, satu lagi, misalnya kalian bermasalah dalam gagal upload KTP, kalian bisa cek juga video aku di deskripsi, nanti aku kasih linknya. Oke ya. Kemudian kita klik ini, saya bersedia mengisi seluruh data yang dibutuhkan. Oke, kemudian klik lanjut. Nah, di sini kita masukkan nomor HP. Usahakan nomor HP ini nomor yang selalu kalian pakai, jangan gonta ganti. Ya jelas, jadi usahakan nomor HP ini kalian jaga baik-baik. Karena apa? Nomor HP ini berguna untuk menerima notifikasi kalian lolos apa nggak lolos. Kemudian juga berguna untuk membeli latihan. Ya, jadi misalnya nanya, bang, aku kemarin tuh hilang pula kartunya, kayak mana? Ya bisa nanti diganti. Ya, tapi yang penting usahakan dulu gunakan nomor HP yang selalu kalian gunakan. Ya, oke. Jadi seperti gue bilang tadi, nomor HP-nya harus nomor yang selalu kalian gunakan. Nah, untuk ngetiknya langsung aja angka 8, jangan lagi pakai angka 0. Ya, kemudian klik kirim. Nah, kemudian kalian cek SMS masuk apa enggak kode OTP-nya. Kadang ada juga yang nanya, bang, kode OTP aku nggak masuk-masuk nih bang. Nah, kalau itu masalahnya satu, kalian cek kartunya masih aktif apa enggak. Kedua, coba kartunya itu kalian ganti di HP yang lain gitu, bisa masuk apa enggak. Biasanya itu aja sih masalahnya. Oke, setelah itu kalian klik verifikasi. Oke, di sini bakal masuk pernyataan mendaftar. Kalau memang kalian bukan, klik tidak. Apakah Anda saya menganggur? Kalau iya, jawab iya. Kalau tidak, jawab tidak. Gitu ya. Oke, kemudian klik selesai. Oke, jadi kalau misalnya kalian udah ngetik itu, biasanya nanti dia bakal langsung masuk kemari. Dan nanti ada bacaan gelombang, provinsi, pendaftaran dibuka, kapan pendaftaran terakhir gitu ya. Ini kan contoh belum dibuka gitu ya. Kalau dibuka nanti jangan langsung klik gabung, tapi kalian log out dulu. Karena apa? Kalian belum mengikuti tes kemampuan dasar. Nah, tes kemampuan dasar itu salah satu pengaruh juga. Ya, salah satu yang mempengaruhi lulus agak lolos. Jadi setelah kalian tadi mengisi, kalian tengok tadi ya, pendaftaran, dia bakal langsung masuk kemari. Nah, itu harus kita log out dulu. Kemudian kita login ulang. Nah, setelah login ulang, dia baru ada tes motivasi dan kemampuan dasar. Jadi, kalau kalian udah buka, jangan buru-buru kalian klik gabung, tapi kalian log out dulu, kemudian login lagi. Barulah kalian jawab tes motivasi kemampuan dasar ini. Oke ya, ini kita tes. Untuk tesnya ini mungkin beda-beda gitu ya. Ini yang membedakan adalah jenjang pendidikan. Jadi buat kawan-kawan yang lulusnya SMP SMA ke bawah, berarti SD, SMP, SD dan tidak lolos, tidak sekolah gitu. Itu nanti soalnya kurang lebih seperti ini. Tapi buat kawan-kawan yang lolos atau ya ini yang sekolahnya tuh tamat SMA ke atas, itu biasa tesnya agak lebih sulit lagi. Ya bisa sulit, gak sulit-sulit kali lah gitu ya. Kalau misalnya kalian yang lulus SMA ke atas, itu dia biasanya soalnya kurang lebih ada seperti tes CPNS gitu. Jadi ya memang harus kalian siapkan kertas gitu dan kalkulator pun nggak apa-apa lah gitu ya. Supaya apa, memudahkan kalian dalam menjawab gitu. Oke, ini soal terakhir. Nah, kalau udah selesai baru kita bisa nanti klik gabung di sini. Ini kan karena belum dibuka lah. Biasanya jam 12 dia nanti bukanya. Oke. Jadi nanti hanya tinggal kalian klik gabung, selesai. Kalian tinggal nunggu lolos apa nggak lolos. Jadi jelas ya. Nanti di sini bakal ada muncul gelombang. Dan ini aku kasih gambarnya. Nah, jadi gambarnya kurang lebih kayak gini dia. Ya, jadi nanti kalau misalnya udah muncul seperti ini, tinggal kalian klik aja gabung.
Kalau ini kan masih kosong nih. Ini masih kosong. Nanti kalau udah dibuka tinggal klik gabung. Nah, dengan catatan kalian harus sudah menyelesaikan tes kemampuan dasar tadi. Barulah klik gabung. Ya. Oke, kalau misalnya kayak gitu kalian sudah selesai. Tinggal nunggu lolos apa nggak lolos. Nah, terus buat kawan-kawan yang sebelumnya udah pernah buat akun gitu kan, yang gagal gitu ya, nanti kalian tinggal klik gabung juga gitu. Jadi kurang lebih kayak gini lah. Nah, buat kawan-kawan yang gagal dari gelombang 1 sampai gelombang 12 nggak lolos, ya kalian nggak payah buat akun baru. Kalian hanya tinggal login menggunakan email dan sandi yang udah kalian buat gitu. Jadi kalian login aja. Nah, ini nanti bakal ada nih gelombangnya lagi kayak yang sebelum-sebelumnya, yang kayak gini lah. Nah, kayak gini langsung saja kalian klik gabung. Oke. Nah, satu lagi buat kawan-kawan yang nanya, bang aku kok lolos gitu kan. Jadi kurang lebih aku juga udah pernah bahas apa penyebab kawan-kawan gak lolos gitu. Jadi kalian bisa cek di deskripsi videonya, oke ya. Nah, jadi ya kurang lebih itulah tutorial kali ini. Itu cara mendaftar kartu prakerja gelombang 14. Ya, nanti kalau udah dibuka biasanya jam 12 nanti. Nah, kawan-kawan hanya tinggal klik gabung aja, selesai. Ya, jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa komen bawah, atau yang ingin memberikan masukan juga bisa. Ya, semoga bermanfaat. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.